Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidna Agrofarm. Ya, kembali lagi bersama saya Faris. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan teman peternak ayam broiler, baik yang close ataupun semi close di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sharing-sharing terkait proyek pembangunan kandang kami ya. Nah, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like video ini, kemudian share video ini supaya banyak teman-teman peternak lain yang bisa ikutan mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa dukung channel Zidna Agrofarm ini dengan cara subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya. Lanjut ya, let's go. Ya, jadi kali ini saya mau lanjut sharing terkait proyek kami. Nah, ini adalah proyek kandang kami. Jadi kalau teman-teman baru lihat video ini, jangan lupa dicek dulu video berikutnya di link di atas ya, link berikut gitu. Atau bisa juga cek playlist kita ya terkait proyek pembangunan kandang. Nah, jadi saya mau kasih tahu apa aja sih yang berubah dari video terakhir. Jadi video terakhir itu sudah ada alas atau sangkar bambu ya untuk lantai 2, tapi baru sebagian, sebagiannya belum. Kemudian ini juga belum ada atap. Nah, kali ini alhamdulillah sudah terpasang atap. Untuk sangkar juga lantai 2 sudah semua dari ujung barat ke timur. Kemudian untuk yang lantai 1 kita kan konsepnya setengah panggung setengah cor ya. Untuk yang panggung juga sudah semua dikasih sangkar bambu itu. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita ke bawah. Ya, ini sudah di atas di lantai 2. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman saya peternak juga, namanya Mas Fernando, datang main ke kandang ya. Mas Fernando itu yang punya kandang yang pernah saya review. Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah lihat videonya juga bisa dicek tuh di atas linknya untuk main-main lihat ke kandangnya Mas Fernando gitu. Nah, jadi Mas Fernando datang dan lihat kandang yang sedang dibangun ya gitu. Nah, buat yang belum tahu, kandangnya Mas Fernando itu kolomnya itu dengan lebar 12, itu kolom bantunya itu 3 ya, di tengah-tengah itu 1 gitu. Nah, itu dia ada alasannya gitu. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini ada sambungan. Nah, ini adalah sambungan. Nah, ini Mas Fernando itu waktu bikin kandang dia ikut langsung ya, terjun langsung gitu, karena dia bikin sendiri, ikut nukang lah istilahnya gitu, ikut nukang langsung gitu. Tukangnya juga belum pengalaman banget untuk bikin kandang ayam. Mas Fernando juga sama-sama belum. Nah, ini begitu saya kasih tahu, dia cukup banyak ya pertanyaannya. Nah, salah satunya adalah ini, di titik tengah ini ada sambungan, apakah nggak harus dikasih kayu lagi untuk menahan? Nah, karena waktu itu saya belum bisa jawab, akhirnya saya tanya tukang saya, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau di bawah, ini kan titik sambungannya sama ya, ini di lantai 2, di lantai satunya adalah di sini gitu. Nah, kalau di lantai bawah itu dikuatkan dengan siku sebelah sini tuh, termasuk kayak ini kan ada siku nih. Itu ada siku ya ke bawah, jadi dia sudah kuat untuk ngikat supaya tidak jatuh ya, untuk menahan beban lah. Nah, di lantai 2 itu nggak pakai siku gitu. Di sini kalau di lantai 1 kan ini ada siku ya, ke bawah siku gitu. Nah, di lantai 2 ini nggak pakai siku. Kenapa nggak pakai siku? Karena menurut mandornya saya, supaya pemasangan
plafonnya mudah gitu, nggak terlalu banyak lubang-lubang gitu. Nah, Mas Fernando juga udah ngeh sebenarnya begitu dia lihat video-video kandang itu rata-rata lantai 2 memang nggak ada sikunya gitu, kayak gini ya, nggak ada siku. Saya juga baru ngeh ternyata nggak ada siku-sikunya. Nah, ini tujuannya kalau kata tukang saya supaya mudah pemasangan plafonnya gitu, nggak terlalu banyak lubang-lubang yang bisa menimbulkan kebocoran. Lantas sebagai gantinya di mana? Nah, di sini sebagai gantinya adalah di siku yang menyilang ini nih. Itu kan dari X ya. Nah, itu adalah siku pengganti supaya bisa kuat di sini gitu. Lagi pula juga di lantai 2 ini kan dia atasnya itu tidak menahan beban seperti di sini ya, nahan beban untuk lantai 2. Lantai 1 ini kan sikunya untuk nahan beban di lantai 2. Kalau di sini tuh tidak ada beban hidupnya gitu, paling beban mati saja, itu juga nggak berat, cuma atap aja. Jadi relatif nggak perlu siku, jadi sikunya hanya di sini saja antar kuda-kuda rafter gitu. Nah, itu sekilas. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan lain juga itu silahkan gitu. Kemudian juga tambahannya adalah di sisi sebelah barat sini, ini adalah inlet ya gitu. Jadi pemasangan cooling pad nanti kita dipakai di sisi. Nah, di sini ada lebihnya sekitar 50 cm. Ini adalah untuk dudukan cooling pad. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuat cooling pad itu harus dilebihkan ya, sekitar 50 cm seperti itu. Kemudian di ujung sana ini dikasih topi supaya tidak tampias aja sih, kalau ini supaya nggak tampias. Nah, ini topi juga ya. Oke. Nah, ini juga tadinya di sini ada pohon bambu. Oh, teman-teman ngeh ya, di sini ada bambu. Nah, ini harus dipapras. Kenapa? Karena prinsipnya adalah tidak boleh ada yang menghalangi jalur masuk udara ke kandang gitu. Jadi inlet itu harus bersih, tidak ada penghalangnya. Kayak ini kemarin ada bambu-bambu, kita harus bersihkan ya, itu udah pada kering gitu. Ini juga sama, lebih 50 cm untuk dudukan cooling pad. Kemudian kalau kita mau lihat di ujung sana, boleh ya, ini saya pause dulu. Ini tampilan di sebelah sini ya. Ini berhubung masih masuk penghujan, jadi banyak sawah di sini. Ini besi siku dia nanti untuk bingkainya cooling pad. Jadi teman-teman kalau mau lihat jangan lupa nanti saksikan terus di channel ini. Insya Allah juga saya bagikan ya cara membuat bingkai atau dudukan cooling pad atau seldek ya. Ya, ini sudah di ujung kita. Jadi di sini lantai 2 sih insya Allah udah aman gitu. Sekarang kita ke lantai 1. Ya, ini udah di bawah ya. Jadi ini adalah dudukannya tadi, tambahan untuk cooling pad gitu. Jadi kita ke yang sudah dulu. Nah, ini yang sudah adalah, ini konsepnya kita setengah panggung setengah cor gitu untuk lantai 1. Jadi ini nggak kebagian tanah, jadi harus dipanggung. Nah, untuk yang dipanggung alhamdulillah udah semua sampai ke ujung sana gitu. Nah, ini yang belum ya. Jadi kita rencananya untuk konstruksi ini adalah yang belum kita cor, ini lantai 1 nanti diuruk dulu, kemudian dicor, kemudian pemasangan untuk dinding gitu. Jadi ini nanti akan dicor. Nah, ini juga, ini sebelah selatan ya. Ini juga teman-teman bisa lihat ada hebel juga di dua sisi. Kalau di sini kan sisi dinding, kalau di sini ini adalah mau kita tinggiin itu. Jadi ini nanti di luar akan dicor juga sekitar 1 meter, kayaknya nggak nyampe 1 meter gitu. Ini bakal dicor juga, akan diuruk juga nih
dimasukin kemudian dicor. Tujuannya supaya kita bisa menerapkan biosecurity gitu. Jadi kalau ini dicor kan masuk kandang kondisinya kakinya bersih ya gitu. Bisa celup-celup kaki juga, ganti alas kaki, cuci tangan gitu. Soalnya kalau kandang saya yang di atas itu ini masih tanah ya di luarnya gitu. Jadi kalau hujan sih PR banget gitu, becek, blok juga gitu. Dan belum bisa menerapkan biosecurity gitu. Jadi cuman dikasih kabur aktif aja sebelum masuk kandang. Oke, kemudian yang krusial juga adalah pemasangan dinding gitu. Jadi kalau teman-teman ini kita sambil jalan aja ya. Jadi teman-teman kalau sedang bangun kandang konstruksi kayu bulat ya, kayu bulat kayak gini, ini kayu bulat, kayu dolken, kayu gelam, juga campuran sama kayu puspa juga. Atau teman-teman yang berencana membuat kandang dengan konstruksi kayu bulat itu, karena memang dari segi biaya ini kayu bulat adalah yang termurah gitu. Memang dari segi kelebihannya murah, tapi tentu ada konsekuensinya ya. Yang negatifnya adalah dia ini nggak rata gitu, nggak lurus lah, selurus-lurusnya tetap aja nggak lurus. Jadi peluang untuk kebocoran udara itu sangat besar kalau pemasangannya tidak baik gitu atau tidak benar. Nah, kebocoran udara yang paling umum adalah di dinding. Pemasangan dinding itu tidak tepat gitu. Nah, karena ini kan kalau teman-teman lihat ya, kalau kita ambil garis lurus, nah ini tuh nggak lurus ya gitu, tidak lurus, artinya nggak ketemu gitu lurusnya. Nah bisa lihat ya tuh gitu. Ini juga sama, tidak akan sulit ya kalau mau ngambil lurusnya gitu. Ini untung dapat case nya juga. Nah ini kayunya kurang. Nah ini kita perlu memang perlu tukang yang berpengalaman ya untuk ngerjain hal kayak gini. Jadi di sini kita nanti akan ngasih kaso di sebelah sisi sini. Ini kan ada kayu kaso ya. Itu ini juga memang sengaja buat dudukan sengrol gitu, nanti ditutup ditaruh sini. Kemudian di tengah juga. Nah, nanti detailnya nantilah saya kasih tahu ketika pemasangan dindingnya udah ada gitu. Bagaimana caranya supaya tidak ada kebocoran udara gitu. Karena pemasangan dinding juga harus pas juga dengan pemasangan tirainya gitu, tirai terpal tirainya gitu. Nah ini untuk di bawah, nah ini setengah ini dicor, kemudian ini panggung ya, ini masih kita ambil tanah dulu diisi supaya nanti bisa sama tingginya dengan yang bambu di panggungnya ya gitu. Oke, sementara itu dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditambahkan boleh di kolom komentar ya, atau yang ingin ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk like video ini, kemudian share, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.